Al, lebih baik kamu tinggal di sini aja bareng kami. Lagian kamu di rumah sendiri. Tahu, ngapain coba tinggalnya misah-misah? Toh enak di sini bisa kumpul bareng kayak dulu. Aku malu sayang. Pak, bertahun-tahun aku berdosa sama kalian, meninggalkan kalian di saat hidup kita lagi berantakan. Aku merasa gak pantas buat ini, menikmati kemewahan yang terlahir dari tetesan air mata. Aku juga malu sama mama. Mama pasti kecewa di sana gara-gara aku. Sudahlah nak, itu masa lalu. Lagian ini semua juga buat kalian anak-anakku. Buat apa papa merubah nasib kalau bukan untuk kalian? Lagian kalau kita ngumpul-ngumpul kayak gini, papa justru senang. Rumah terasa ramai, bahagia di hari tua papa berkumpul sama kalian. Pokoknya kalau abang gak mau tinggal di sini, aku gak mau jadi adik abang. Titik. Gak usah nemuin Caca lagi. Loh, kok gitu? Apa? Ya makanya nurut. Setidaknya kalau di sini kan ada Caca yang ngurusin abang. Udah, nurut aja Al sama adekmu. Ingat ya, kalau abang gak mau tinggal di sini, jangan harap Caca hadir di hari pernikahan abang sama Kak Laura. Loh, tega amat sama abang. Ya makanya nurut. Yaudah ya, bawel. Nah, gitu dong. Kan Caca jadi makin sayang sama abang. Terus rumah abang gimana di sana? Gak ada yang nempatin dong. Sayang kan? Ya abang jual aja, barangkali ada yang mau. Duitnya abang kumpulin buat mahar atau buat usaha kek. Gimana pak? Setuju kan? Itu sih terserah Al. Oh itu rumah Al, papa nggak berhak ikut campur. Nah, gimana bang? Iya, bawel banget kamu. Hihihihi. Awas aja kalau kamu nikah sama Dance. Gak bakal abang restuin nanti. Idih, balas dendam. Awas aja ya. Ya nggak apa-apa Nok, kalau kamu mau, biar ada yang ngurusin kamu di sini kalau bapak nggak di rumah. Enggak deh pak, aku mau selesaiin kuliah dulu. Tanggung, sayang juga kalau buru-buru. Mau dikasih makan apa anak orang? Emang kamu yakin mau serius sama pacarmu? Ya, dibilang yakin sih yakin pak. Bapak juga pasti setuju kalau lihat orangnya. Ya udah, itu terserah kamu. Toh kamu yang bakal jalani. Bapak sebagai orang tuamu ya setuju-setuju saja. Tapi ingat pesan bapak, gimana pun nanti, jangan pernah kamu lukai hatinya. Apalagi sampai main tangan. Contohlah bapak, dulu waktu masih ada ibumu, sekalipun bapak nggak pernah bikin ibumu nangis. Tapi ternyata Allah lebih sayang ibumu daripada bapak. Situasi gini aku malah berasa dejavu pak. Keinget emak, perasaan baru kemarin kita ngumpul-ngumpul begini. Tapi sekarang bedanya nggak ada emak di sini. Ra, kalau nanti emak udah nggak ada, baik-baik kamu jadi orang, hidup yang benar. Emak udah tua, contoh bapakmu dulu, seumur hidupnya nggak pernah diomongin orang, apalagi punya musuh. Jadilah orang baik seperti bapakmu. Emak jangan ngomong begitu napa mak. Emak mesti sehat. Emak kuat, aku nggak bisa kalau nggak ada emak. Aku nggak siap mak. Turut siap tidak siap kamu harus siap, karena itu pasti terjadi. Enggak, udahlah. Nggak ada omongan lain apa selain itu? Bocah kalau dinasihatin gak pernah mau didengerin. Ya bukan gitu. Maksud aku tuh udah jangan ngomong itu terus. Mending bara aja yang mati duluan kalau gitu. Nggak bisa bayangin juga aku hidup nggak ada emak. Hush, udah boleh ngomong begitu. Kamu masih muda. Udah mak. Jadi nggak enak makanya kalau yang dibahas itu mulu. Emak nggak usah khawatir. Aku akan usahain gimana caranya emak bisa sehat kayak dulu lagi. Aku gantiin peran bapak buat selalu nafkain emak. Udah dimakan lagi mak. Bentar lagi azan. Bara mau siap-siap ke musola. Maafin emak Bara, emak nitip pesan sama kamu. Apapun yang terjadi sama emak, kamu harus kuat. Jangan pernah kalah sama keadaan, cepat atau lambat. Emak pasti udah gak ada di sampingmu lagi. Kamu yang sabar Bara. Ya Allah, aku tahu aku emang bajingan. Aku mohon jangan ambil emak sebelum aku bisa membahagiakannya. Apapun yang mau engkau ambil dariku, ambillah. Asal jangan emak. Ini kuah-kuah apaan peng kebanjiran begini? Sampai pegel bapak nyari dagingnya nggak dapet-dapet. Pak, iya pak, udahlah pak, dinikmati saja, yang penting kenyang. Tembung bapak peng yang ada bukannya kenyang. Ayo dimakan Pak Karma. Kepeng, jangan sungkan. Jangan lupa dihabisin. Kalau kurang masih banyak no kuahnya di dapur.
Iya Pak Pedit. Anu Pak, maaf. Kenapa Pak Karma? Anu Pak, ini kuah doang ya, gak ada dagingnya gitu. Dari tadi saya cari-cari kok gak nemu-nemu. Maaf. Loh, ya emang gak ada Pak. Oh, gua bilang juga apa, Peng? Oh, udahlah Pak, makan aja apa yang ada. Bersyukur udah ada yang ngajak bukber Pak. Kapan lagi kita makan bareng orang kaya? Jadi nyesel Bapak kesini, Peng. Lagian si Bapak udah tahu orangnya begitu masih aja percaya. Ya, namanya juga orang lapar. Papa tega amat, Pak. Masa tetangga makan cuma dikasih kuahnya? Kasian, Pak. Loh, Mama Haji gak sih Mah? Kenapa, Pak? Tata Nabi, siapapun di antara kalian yang sedang memasak, perbanyaklah kuahnya, biar semua tetanggamu kebagian. Ya nggak gitu juga, Pak. Maksud ucapan Nabi itu, ya dikasih isinya juga, nggak cuma kuahnya. Meskipun lebih banyak kuahnya, supaya merata dapatnya. Oh gitu. Si Papa, bikin malu aja. Pak Karma, Kepeng, ini dimakan, Pak. Maaf, papahnya Dens emang suka begitu. Yang ditunggu-tunggu. Makasih banyak, Bu. Makasih Tante. Iya. Ayo silakan dimakan. Iya, Bu. Makanya, kalau ngaji itu jangan setengah-setengah, Pak. Iya Mah, marah-marah mulu. Maaf ya Pak Karma, saya tidak tahu. Iya, Pak, nggak apa-apa. Ini aja udah enak kok. Saya yang makasih. Ya udah, hadisin Pak. Iya, Pak. Nanti setelah berbuka, ada yang mau saya bicarakan sama Bapak juga Gepeng. Ya, mudah-mudahan berguna lah buat Bapak. Ada apa ya, Pak? Nanti aja Pak, dimakan aja dulu. Iya, Pak. Dipandang mulu. Lu, duduk Dens, duduk. Mau ngopi lu? Enggak bre, gue cuma sebentar kok. Lu, buru-buru amat kayak orang penting aja lu. Ya kagak, mojok aja lu, udah kayak sapu. Lu kenapa bro? Nih, gue bawain bingkisan buat lu. Dimakan, jangan dijual. Sialan lu, apaan? Udah dimakan aja, buat lu buka puasa. Tadi nggak sengaja mampir sekalian beliin ini buat lu. Aduh, jadi enak gua. Sering-sering apa? Brengsek lu. Curut, ngapain lu di situ? Mokel lu ya? Ciah, si bangke, udah buka goblok. Mau kemana lu kuda? Ini bawain takjil buat temen lu. Oh, kok gue nggak dibawain juga? Lu udah kaya goblok, kasihan lo temen lu. Nih Bim, sosokan lemes lu, kayak puasa aja lu bangke. Sialan lu. Kalian pada baik sama gua, bukannya gue senang kok gue malah jadi curiga ya. Jadi takut gua. Udah buat lu aja, gua mau mandi. Udahlah, Gitu doang. Bingkisan gue jangan dibawa juga setan. Itu buat temen lu. lah buat dia, kirain buat gua. Enak aja lu setan. Udah sono pulang lu. Ganggu aja. Udahlah, dah. Ada siapa, Bang? Lah, Neng Alda, udah pulang lu. Kadens. Iya, Tak. Gimana kuliah lu di sana? Pangling gua. Alhamdulillah lancar, Kak. Syukurlah. Ya udah, aku masuk dulu ya, Kak. Lagi masak. Ya udahlah sana. Pulang kapan adek lu? Kok lu nggak bilang-bilang gua kalau ada adek lu? Bukannya gua disuruh masuk dari tadi? Gue tampol lu ya. Pulang kapan dia? Tadi sore mau puasa di sini katanya. Baguslah, jadi nggak sendirian lagi lu di rumah. Ada adek lu yang ngurusin lu. Ya, begitulah. Cuma dia yang gua punya. Jenuh gua kalau puasa nggak ada orang di rumah. Lu mah enak lengkap, ada emak bapak lu, rame. Sabar, setidaknya dosa lu gak sebanyak gua sama orang tua. Gak ada celah buat durhaka. Emak bapak lu udah bahagia di surga. Sekarang giliran lu yang lanjutin tugasnya. Ya udahlah, gue balik dulu ya. Baru juga datang lu. Kapan-kapan aja gua kesini lagi. Gua juga mau buka puasa dulu kan. Yaudah. Ini makasih ya. Siap, yaudah ya. Iya, hati-hati.
Tuhan, terima kasih sudah pernah menitipkan rasa yang begitu luar biasa pada hatiku untuk seseorang. Setidaknya, aku pernah menemukan sosok yang membuat aku mencintainya dengan rasa sabar dan maaf yang tiada habisnya. Dia manusia yang mengajarkanku titik tertinggi mencintai, yaitu mengikhlaskan. Dia membuat aku jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Dia manusia yang aku cintai dengan tiba-tiba, dan aku juga mengikhlaskannya dengan sangat terpaksa. Ketika aku berusaha untuk terbiasa tanpa dia, rasanya saya hampir gila karena melawan rindu. Aku pernah sabar karena menahan diri untuk tidak mencintainya. Bahkan aku menangis terisak ketika mengingatnya. Lantas, jika takdir kami saat ini tidak bisa lagi bersatu, maka tolong bantu aku dengan rasa ikhlas. Sebab, melepaskannya adalah keterpaksaan yang benar-benar nyaris membuat aku membenci takdirku sendiri. Tuhan, kutuliskan kisah hidupku yang pahit ini untukmu. Sampaikanlah berita duka ini kepada ibu yang kini berada di pangkuanmu. Ceritakan padanya bahwa aku gagal menjadi diriku sendiri. Cerita cinta indah yang dulu ibu ceritakan padaku ternyata sesakit ini, dan aku gagal untuk menjadi seorang istri yang baik buat orang yang tidak aku cintai. Akan ada banyak luka jika aku harus ceritakan semuanya. Semoga pilihanku inilah yang terbaik. Aku Della, dan inilah kisahku. Papa, Sayang, Papa harap kamu tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin ini jalan terbaikmu, harus pisah sama Erik. Andai saja kamu berterus terang kalau kamu gak bahagia sama dia, mungkin Papa akan bertanya 2 kali sebelum kamu mengambil keputusan ini. Della minta maaf sama Papa. Della gagal menjadi seorang anak yang berbakti. Della cuma bikin malu Papa. Enggak nak, Della anak yang baik. Mungkin ini memang jalan hidupmu. Hanya saja, Papa masih tidak menyangka umur rumah tanggamu sesingkat ini. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Papa sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kamu. Dan Papa juga nggak berhak ikut campur sama rumah tanggamu. Ini sudah pilihanmu. Apapun yang terjadi sama kamu, Papa akan selalu ada buat kamu, sayang. Makasih, Pa. Iya sayang. Della jangan sedih lagi ya. Insya Allah, Della akan menemukan kebahagiaan setelah ini. Della jangan menyerah. Semangat, sayang. Kak Erik, Della minta maaf. Selama menjadi istri, Della belum bisa kasih yang terbaik. Maafkan Della juga udah menyakiti hati Kak Erik. Della terbebani sama perasaan Della yang terus-menerus membohongi perasaanku sendiri. Bahwa sejujurnya, Della masih sangat mencintai Kak Dens. Walau Della juga tahu, Della gak akan pernah bisa kembali sama Kak Dens. Setidaknya, sendiri mungkin lebih baik daripada aku terus-menerus menyakiti hati Kak Erik. Semoga Kak Erik dapat mengganti Della yang lebih baik. Besok atau lusa, kami akan pindah ke Jakarta. Della harap Kak Erik tidak membenci Della. Kita masih bisa ketemu, tapi bukan menjadi sepasang suami istri lagi, melainkan sekedar teman atau sahabat. Della harap tidak lebih. Aku akan ikut Papa dan tinggal selamanya di Jakarta. Jaga diri kakak baik-baik ya. Dan terima kasih sudah pernah menjadi suami yang paling sabar menghadapi sifat Della. Kini kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Ayo, kita makan sama-sama, sayang. Lupakan semuanya. Kamu buka lembaran baru. Di bulan suci ini, berharaplah yang terbaik sama Allah. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ayo. Iya, Pa. Caca lagi apa? Sayang. Tidur apa ya? Nah, Lagi tiduran aja. Kakak lagi ngapain? Iya? aku kira udah tidur. Maaf ya, jadi keganggu. Enggak. Puasa nggak tadi? Puasa lah. Kirain enggak. Hihihi, ini kakak lagi ngapain? Sama, lagi rebahan juga. Tumben, biasanya juga nongkrong di gardu. Lagi males. Capek juga seharian naik motor. Capek, emang kakak habis dari mana? Enggak, cuma ada urusan tadi pagi. Disuruh papa. Pas buka tadi aku baru sampai rumah. Oh, pantas aku telepon dari tadi siang gak pernah diangkat. Maaf, aku tadi di jalan. Iya,
Kak, Iya. Caca pengen ngobrol sama kakak. Kangen juga, mau ketemu tapi udah malam. Kakak kenapa sih sekarang udah gak pernah lagi main ke rumah Caca? Gak kayak dulu. Ya nggak kenapa-napa. Mau ngobrolin apaan? Ngobrol aja di sini. Kan ini juga lagi ngobrol. Enggak lah, pengennya ketemu. Males aku kalau lewat telepon. Ya udah, Caca yang kesini aja besok ke rumah kakak. Deket juga. Enggak lah, malu. Ya udahlah, nggak usah. Tuh kan ngambek. Ya udah besok aja aku yang ke situ ke rumah kamu. Nggak enak kalau sekarang. Lagi nggak enak badan juga aku. Hah? Kakak sakit? Enggak, lagi capek aja. Besok aja ya kakak ke situ. Nggak apa-apa kalau nggak bisa, Kak. Jangan dipaksain. Bercanda doang Caca tadi. Udah nggak apa-apa. Nanti aku ke situ. Beneran? Iya. Ya udah, kabarin aja besok kalau kakak mau kesini ya. Iya. Ya udah, kakak istirahat aja dulu Gi. Caca tunggu besok kalau memang kakak mau kesini. Ya udah, gimana besok aja. Caca juga ya. Tidur. Udah malam. Iya, ini mau tidur. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Penyesalan terbesarku saat terakhir aku ketemu kamu. Aku belum sempat mengatakan, aku cuma ingin kamu hidup dengan baik. Bukan demi aku, tapi demi dirimu sendiri. Kita memang tak lagi berjalan bersama. Aku yang tak jadi tempat pulangmu. Tapi dari jauh aku selalu mendoakan untuk kebahagiaanmu. Semoga kamu menemukan tawa yang tinggal, pelukan yang jadi rumah, dan hidup yang lebih tenang. Jika suatu hari kamu mengingatku, ingatlah bahwa kita pernah saling tulus dan berjuang. Meskipun pada akhirnya kita juga harus berakhir. Jaga dirimu baik-baik. Aku selalu mendoakanmu dari jauh. Cadence. Tiba-tiba saja aku kepikiran sama Dela. Kenapa ya? Mudah-mudahan dia baik-baik aja di sana. Dela. Gak kerasa ya, udah setahun kita berpisah. Kamu ingat, Ramadan tahun lalu adalah bulan dimana aku pertama kali berpisah sama kamu di sini. Dan sekarang, setiap Ramadan tiba, entah kenapa kenangan itu kembali muncul. 5 tahun kebersamaan kita di sini bukanlah waktu yang singkat untuk dihapus begitu saja. Tapi aku juga sakit jika terus dipaksa mengingatnya. Semuanya sudah berlalu. Kini, aku sudah bahagia. Dan aku juga tidak pernah lupa mendoakan kebahagiaanmu. Sehat-sehat kamu di sana ya. Mau kemana, Bang? Abang mau ke rumahnya Laura. Cie, awas bulan puasa ini. Apaan sih? Kagak, abang cuma ada urusan sebentar sama Laura. Aleh, ngeles aja. Terserah, Di. Aku ikut boleh nggak? Ikut. Ngapain? Ya ikut aja. Emang nggak boleh ketemu sama kata ipar? Toh cuma sebentar. Sekalian mau beli takjil buat buka puasa nanti. Yaudah. Nah, Yaudah, itu dikunci dulu sayang pintunya. iya. Berangkat. Kok lu gak pernah cerita sama gue, Bang, kalau lu sebenarnya kenal sama dia? Gue juga baru tahu dari Gino kalau ternyata lu pacaran sama Caca adiknya. Yang gue tahu lu masih pacaran sama Dela. Panjang ceritanya. Jadi gini, emang gue sama Al itu udah sahabatan lama dari kecil. Mungkin lu semua belum pada lahir. Maksudnya? Dia itu seumuran sama gua, anak pendos juga seangkatan sama gua. Cuma wajahnya aja yang awet muda. Oh, Selama dia di penjara, gua yang setiap hari besok dia. penjara? Maksudnya? Dia pernah di penjara? Iya, jadi dulu dia itu di sini suka ngumpul sama gua. Nggak tahu, tiba-tiba aja dia pergi ninggalin kita dan gue nggak tahu dia di mana. Lama kita nyari-nyari dia, hingga akhirnya gue dapat kabar dari anak-anak kalau dia ternyata di penjara. Dan gue baru tahu kalau ternyata dia itu gabung menjadi tangan kanan kepercayaan dari seorang mafia. Hal kecil bagi dia hanya untuk membunuh orang. Apa? Keluar masuk penjara bagi dia itu hal yang biasa, dan membunuh
Orang bagi dia itu juga bukanlah hal yang tidak disengaja, tapi dia juga tidak pernah merasa bangga. Itu yang dia bilang sama gua. Kenapa lu baru bilang ini sama gua? Sudahlah, lagian itu masa lalu dia. Sekarang dia sudah berubah menjadi lebih baik. Dulu gue sering nasihatin dia buat keluar dari dunia gelapnya, tapi mungkin ada konsekuensinya. Kemarin dia juga kesini ke rumah gua. Ya biasalah, cerita-cerita masa lalu. Dia itu sebenarnya orang baik, cuma broken aja hidupnya. Kesuksesan dia yang sekarang, ya karena hasil dari dunia gelapnya itu. Cuma dia juga udah janji kok bakal tinggalin semuanya dan belajar menjadi pribadi yang dulu. Gue juga baru tahu kalau lu pernah ribut sama dia. Sebenarnya bisa saja dia loh kalau dia mau. Cuma kata dia, Gua nggak ada maksud buat ribut sama dia. Gua cuma lagi menguji mental dia aja. Dia berani pacarin adik gua. Iya berarti dia harus siap jagain adik gua. Gua paling nggak bisa lihat orang lemah. Ya mungkin karena background gua yang seorang bajingan ini. Gua juga nggak mau kalau niat dia cuma mau mainin adik gua. Dan gue punya alasan lain yang nggak bisa gue jelasin sama lu. goblok lu, bukan begitu caranya. Itu artinya lu salah pilih lawan bego kalau lu ribut sama dia. Hati-hati lu sama tuh anak. Dems nggak sebego lu, dia juga nggak selemah lu. Yang ada lu yang mati sama dia. Udahlah, saran gue, lu harus akur sama dia. Dia itu abang-abangan lu, dan bakal jadi abang lu juga ya, Ge. Lagian lu gak takut apa sama mantan anak mafia? Hah, nggak peduli gua. Mau dia anak mafia kek, anak malampir kek, nggak takut gua. Gue nggak ada urusan sama dia. Cuma gue nggak nyangka aja. Gue kira anak ganbas generasi dulu yang tersisa cuma lu. Ternyata masih ada lagi. Mana dia lagi orangnya musuh bebuyutan gua. Udah, lu udah gue amanahkan ganbas buat lu jaga. Cuma lu satu-satunya dari anak-anak yang lain yang bisa gue percaya. Harusnya lu segan sama dia, sama seperti sikap lu sama gua. Dulu kita yang mati-matian bentuk geng ini. Kita juga yang ngelindungin lu pada dari komplotan beringasnya geng zaman dulu. Sekarang giliran lu yang nerusin perjuangan kita. Saran gua, lu ajak aja dia buat kembali ke geng ganbas. Dia juga bagian dari kita. Dia juga banyak berjasa sama kita. Lupain masalah lu sama dia. Udahlah, soal itu gimana nanti aja. Kembali atau enggaknya bukan urusan gua. Biar anak-anak aja yang ambil keputusan. Jangan sampai anak-anak mengira karena dia calon abang ipar gua, jadi gue tumbalin ganbas sama dia. Ya udah, itu sih terserah lu. Ya udahlah ya, gue cabut dulu. Mau kemana lu? Mau ke rumah Caca, nggak tahu. Gue disuruh ke sana. Yang akur lu sama abang ipar. Sialan lu. Ya udah ya. Iya, hati-hati. Becir lah, baru tahu gua kalau dia mantan mafia. Pantas hidupnya ada di mana-mana. Nanti gue berantem dikit sama adeknya, hilang kepala gua. Halah, tailah. Aduh, hampir lupa gua. Halo kak. Kakak mau ke rumah. Kamu di mana? Oh, aku di jalan. Ini mau pulang. Oh, ya udah. Kakak tunggu nanti di depan rumah kamu ya. Iya ya kak, ini udah mau nyampe kok. Kakak jangan kemana-mana ya. Ya udah, hati-hati di jalan sayang. Iya kak, kakak juga. Kita udah sampai di rumah baru kita, sayang. Itu siapa mang yang berdiri di depan? Maaf pak, saya juga nggak tahu. Dela, ngapain dia ada di sini? Kak Dens. Kakak. Anak itu kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Dela. Kakak.
Tolong lepaskan aku, Dela. Hargailah dirimu. Dela kangen sama kakak. Dela minta maaf. Udah. Sekali lagi, tolong lepaskan aku. Siapa dia sayang? Ini Kak Dens. Dia sahabat dekat Dela. Oh. Saya Dens, Om. Iya. Maaf, kita pernah ketemu gak ya? Sepertinya saya pernah lihat. Iya, dulu kita pernah ketemu di Bandung, di rumahnya Om. Waktu itu saya mencari Dela, tapi Delanya udah berangkat ke Makassar. Ternyata apa yang Rena bilang itu semuanya benar. Kalau Kak Dens pernah nyari aku di Bandung. Kak Dens, aku baru tahu kalau kakak juga pernah nyari aku di sana. Gimana aku mau lupa sama perjuangan kakak dulu? Maafkan Dela yang udah bikin kakak sengsara mencari-cari Dela. Iya, Om ingat. Ya udah, ayo kita masuk dulu. Kita ngobrol di dalam. Kebetulan Om sama Dela baru pindah dari Bandung ke sini. Ini rumah barunya Dela. Apa? Sayang, ayo ajak teman kamu masuk. Kita lanjutin ngobrolnya di dalam. Ayo, Dens. Maaf Om, saya lagi buru-buru. Loh, nggak apa-apa. Ayo, kamu kan temennya Dela. Nanti kita buka bersama di dalam sama Dela. Ayo. Aduh, maaf Om. Kapan-kapan aja saya kesini lagi. Kebetulan tadi saya nggak sengaja singgah di sini dan saya nggak tahu kalau ini rumah Om. Kalau gitu, saya pamit dulu Om. Dela, aku pergi dulu ya. Mari Om. Iya. Kenapa sikap Kak Dens begitu dingin sama aku? Dan apa yang udah aku lakukan sama Kak Dens barusan? Kenapa aku begitu bodoh? Gak seharusnya aku meluk Kak Dens. Itu hanya akan membuat hubungan Kak Dens sama pacarnya salah paham. Pasti pacarnya marah sama dia. Dan ini semua gara-gara aku. Aku minta maaf Kak, aku gak bermaksud. Jujur, aku cuma kangen sama kakak. Tidak ada maksud lain. Caca. Dia sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik lu pulang. Biarkan dia sendiri dulu. Bang, gue minta maaf bang. Kesambet lo. Sejak kapan lu manggil gue bang? Gue udah tahu siapa lu yang sebenarnya. Udahlah, gue nggak ada waktu buat bahas ini. Gue mohon sama lu bang. Gue cuma pengen jelasin soal tadi sama Caca. Lu jangan salah paham dulu sama gue. Terserah dah, lu mau apain gue. Yang penting izinin gue dulu ketemu sama Caca. Lu berharap gue apain bego? Udahlah, biarin dia sendiri dulu. Jangan ganggu dia. Nanti lu kesini lagi aja kalau dia udah baikan. Bang, saya mohon. Saya pengen bicara sebentar saja sama Caca. Saya pengen jelasin kejadian tadi. Sekali lagi gue ingatkan, lebih baik lu pulang sebelum gue berubah pikiran. Lu kira gue takut sama lu? Lu mau apa? Lu mau ribut sama gue? Ayo, gue gak ada urusan sama lu. Gak usah lu ikut campur sama masalah gue sama Caca. Goblok, yang lu sakitin itu adik gua. Lu berani bikin dia nangis? Ya sama saja lu cari masalah sama gua. Caca, ini kakak. Lu cuma salah paham bang sama apa yang lu lihat tadi. Gak ada sedikit pun niat gue buat bikin Caca nangis. Gue juga minta maaf sama lu. Sudahlah, lebih baik lu pulang. Caca, ini kakak. Sekali lagi, pulanglah. Lu udah tahu siapa gua. Harusnya lu paham apa yang bakal gue lakuin sama lu kalau lu masih ada di sini. Gue nggak peduli. Kalau lu mau bunuh gue, bunuhlah. Gue siap. Anggap aja itu permintaan maaf terakhir gue sama Caca. Gue sayang sama dia. Gak seharusnya gue bilang itu sama dia. Gue belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gak mungkin gue lakuin itu sama dia. Gue yakin dia orang baik. Lebih baik gue cari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Walau bagaimanapun dia adalah orang yang paling berharga buat Caca. Bangunlah, sorry, bukannya gue mau ikut campur. Gue juga minta maaf udah kebawa emosi. Gue cuma gak terima lu udah bikin Caca nangis. Sekarang, biarkan saja dulu. Lebih baik lu pulang. Soal Caca, biar jadi urusan gue.
Gue akan tetap di sini sampai Caca mau nemuin gue. Gue mau minta maaf sama dia. Di depan mataku Caca melihat Kata mengkhianati aku. Lagi-lagi dia yang selalu mengganggu hubungan kita. Kak Dens, jika aku tahu apa sesakit ini pada akhirnya, aku tidak akan mau mengenalmu. Dan aku yang kamu minta jangan pergi. Tapi kenapa dia yang selalu kamu tunggu? Aku baru sadar, aku ada di sini hanya menjadi tempat singgah di saat hatimu sepi. Kamu bilang kamu takut kehilangan aku, tapi kamu tidak pernah takut melukai aku. Aku tahu, dalam diam, kamu sudah memilih. Hanya saja, kamu belum berani melepaskan. Dan aku masih di sini bukan karena dipilih, tapi karena aku belum kamu lepaskan. Aku juga punya hati, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kamu samperin dia. Kasihan, suruh saja dia masuk. Di luar hujan, siapa tahu dia juga belum buka puasa. Maaf, bukannya abang mau ikut campur. Alangkah baiknya kalian bicarakan baik-baik dulu. Siapa tahu yang kamu lihat tadi itu cuma salah paham. Kamu belum dengar sendiri kan alasannya? Coba dengerin dulu penjelasan dia. Apanya yang mau dijelasin, Bang? Jelas-jelas Kak Dens peluk-pelukan sama dia. Caca sakit hati, Bang. Iya, abang juga tahu. Apa salahnya dengerin dulu penjelasannya? Nggak boleh begitu. Setidaknya kamu samperin dulu. Siapa tahu dia mau minta maaf dan jelasin sebenarnya soal kejadian tadi. Udahlah, Caca nggak mau lihat muka dia lagi. Caca benci sama dia. Dia udah hianatin Caca. Suruh saja dia pulang. Lagian kenapa sih? Kok abang malah jadi belain dia? Ya bukan begitu, abang lagi nggak bela siapa-siapa. Kita belum tahu apa penjelasan dia dan maksud dia. Lagian kalau abang ikutan marah, apa kamu mau kehilangan dia? Ya kalau kamu mau, biar abang hajar aja dia sekarang. Tapi jangan salahin abang kalau kamu nggak akan bisa lihat dia untuk selama-lamanya. Bang, jangan bang. Caca masih sayang sama Kak Dens. Caca juga sayang sama abang. Maafin Caca, aku nggak mau kalian kenapa-napa. Andai kamu tahu sayang, abang lebih mengenal siapa dia lebih dulu daripada abang mengenalmu. Batinku yakin kalau dia nggak ada maksud buat nyakitin kamu. Meskipun kamu adekku, tapi batinku lebih condong padanya. Abang juga yakin kalau semua ini bukan sepenuhnya salah dia. Sayangnya, kalian berdua hanyalah anak-anak yang belum bisa memahami ego satu sama lain. Caca minta maaf Kak. Jujur Caca sakit hati. Lebih baik kakak pulang. Karena untuk sekarang peduliku sama kakak tak sebesar kebencianku sama kakak. Caca nggak mau lihat muka kakak lagi. Betapa hebatnya kamu, Dela. Dulu kamu sendiri yang menghilangkan harapanku. Setelah aku sembuh dari luka lamaku, kau kembali hadir menghancurkannya lagi. Pesan gue buat kalian para wanita, hargailah sekecil apapun usaha laki-lakimu. Karena kalau kau sudah kehilangan dia, kau tidak akan pernah menemukan perjuangan yang setara, meskipun itu dengan orang yang sama. Bro, ngagetin aja lu. Kenapa? Kaget gua. Baru kali ini gue lihat ada seorang mafia pakai sarung.
gue jadi iri. Batalin dulu puasamu, gak usah goblok jadi laki-laki. Hargai harga diri lu. Masuklah, kita makan bareng di dalam. Enggak bang, gue masih mau di sini aja. Makasih, tolong jangan usir gue. Gue numpang sebentar di sini sampai Caca mau maafin gue dan mau dengerin penjelasan gue. Bro, gue yakin lu sayang sama adik gue, tapi gue juga kasihan sama lu. Lu juga harus kasihan sama diri lu sendiri. Jangan siksa diri lu hanya karena perempuan, meskipun itu adik gue sendiri. Ini cuma soal waktu. Caca masih labil, dia juga belum dewasa. Lain kali, lu yang harus pintar-pintar jaga perasaannya. Sudahlah, ayo, masuklah. Baiklah, gue akan bertanya satu pertanyaan buat lu, tapi gue tidak mau mendengar jawaban itu keluar dari mulut lu. Gue hanya ingin mendengar jawaban itu keluar dari hati lu. Nanya mananya aja bangsat, puitis banget bahasa lu. Sebenarnya gue sudah tahu semuanya. Dia sudah kembali hadir di kehidupan lu lagi. Orang yang sampai sekarang masih berharap sama lu. Pertanyaan gue, siapa yang akan lu pilih? Dia atau Caca? Pertanyaan sampah. Jawablah bro, agar semuanya jelas. Tidak perlu ku sebut namanya. Langit dan bumi pun tahu aku mencintainya. Ya siapa bego? Ya Caca lah goblok, pakai ditanya. Dia kan pacar gua. Ngapain gue di sini nungguin dia kalau gue milih yang lain? Ya udah, lu masuk sekarang. Kita makan di dalam. Di sini hujan. Buka puasa bareng gue. Ayo. Enggak bang, gue masih pengen di sini nungguin dia. Lu aja sana. Makasih. Bro, lu yang sabar ya. Begitulah yang namanya perjuangan. Tuhan juga tidak melarang lu ngeluh capek. Lelah boleh saja. Lu juga boleh untuk menyerah. Intinya terserah lu lah. Gak ada urusannya sama gua. Emang anjing lu. Ya begitu tuh kalau bajingan tobat. Omongannya gak bisa dipercaya. Sekarang rasanya aku seperti seorang abang yang sedang membujuk kedua adiknya dari sebuah permasalahan kecil. Terdengar lucu, tapi inilah kenyataannya. Di bawah langit yang mulai membiru, kau genggam erat kedua tanganku. Sayang, akhirnya kamu mau nemuin aku. Kakak kedinginan sayang. Kakak minta maaf ya. Yang kamu lihat tadi siang itu cuma kebetulan. Kamu dengerin dulu penjelasan kakak ya. Jadi Sudahlah, lebih baik kamu pulang. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah memaafkanmu, tapi tolong jauhkan wajahmu dari aku. Aku janji aku akan kembali, walau waktu tak pernah pasti. kok sakit banget ya. Caca, dulu aku menatap matamu sambil membayangkan bagaimana hidupku jika kamu pergi. Dan akhirnya bayangan itu pun terjadi. Aku sendiri juga bingung, apa aku sedang dicintai atau hanya sebatas dikasihani. Sikapnya membuatku ragu. Kadang seolah-olah aku orang yang sangat dia inginkan, tapi kadang juga aku menjadi orang asing yang dibiarkan begitu saja. Aku mencintaimu dengan hati. Mengapa hanya untuk menatapku sebentar saja kamu tidak mau? Padahal aku hanya ingin menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu aku jelaskan. Jika kamu terus seperti ini, aku harap kamu jangan pernah takut saat aku marah nanti. Tapi khawatirlah saat aku mulai tenang melihatmu melakukan hal yang tidak aku suka. Agar tak hilang di telum waktu. Nanti kamu akan tahu betapa berharganya seseorang saat kamu mencarinya, tapi tak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar arti kehilangan ketika yang dulu kamu genggam benar-benar pergi.
Karena yang tulus dan berjuang tidak datang dua kali. Walaupun kamu menemukan yang baru, tak akan pernah sama lagi seperti yang dulu. Ingatlah, hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah penyesalan. Kakak. Nak, pilihan baru, tentunya cerita baru. Sekali nyebur, ya harus basah. Sekali berjuang, ya harus dituntaskan. Kalau akhirnya menyerah, lalu untuk apa kamu memulainya? Tekad itu bukan buat pajangan. Kalau sudah melangkah, selesaikan. Jangan biarkan rasa sakit mengkhianati tujuanmu. Kamulah yang menentukan akhir cerita ini, bukan keadaan. Menunduklah dan merendahlah nak, karena tanah terlalu keras untuk jadi tempat jatuhmu. Tapi bila tundukmu diinjak, rendahmu dilangkahi, ingat nak, sejak lahir kau sudah berlumuran darah. Engkau tidak diciptakan untuk menyerah, tapi untuk bertahan dan tegar melawan keadaan. Sakit banget rasanya sekarang kita menjadi asing. Caca minta maaf kak, Caca nggak bisa kita terus-terusan seperti ini. Kak, Caca kangen. Kangen kita kayak dulu lagi. Kangen dimana kita selalu bersama. Kangen bercanda bareng sama kakak. Kangen ngobrol sama kakak. Aku butuh kakak. Aku nggak mau hubungan kita berakhir kak. Aku masih sayang sama kakak. Nggak diangkat kak, angkat dong. Caca pengen minta maaf, udahan dong marahnya. Caca nggak kuat, Caca kangen sama kakak.
Iya, halo. Dengan siapa ini? Halo Pak, apa bener rumah Bapak mau dijual? Nomor ini saya dapat di baliho rumah Bapak. Oh, bener-bener Pak. Dengan Bapak siapa saya bicara kalau boleh tahu? Saya Pak Pedi Pak. Astaga Bapak, saya kira siapa? Kita bisa ketemu nggak Pak? Kita ngobrol di sini. Oh bisa Pak, bisa. Di mana? Ya di sini. Oh, baik-baik Pak. Saya ke sana sekarang. Nah, saya tunggu Pak. Jangan lama-lama Pak. Panas ini saya di luar, takut batal. Oh baik-baik Pak, saya segera ke sana. Iya, siapa? Hah? Kamu? Kok kamu ada di sini? Gue mau bicara sama lu. Gue mohon, ikutlah denganku. Jangan khawatir, gue nggak akan macam-macam sama lu. Tapi... Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Deal ya Pak? Iya Pak. Ini saya transfer DP dulu Pak. Sisanya nanti kalau berkasnya udah beres, Bapak bisa serahkan sama saya. Atau kalau bisa antar saja ke rumah saya Pak. Deket juga. Oh baik-baik Pak. Ya udah, boleh minta nomor rekeningnya Pak, sekalian jaminannya. Oh iya Pak. Transfer ke bank mana ini Pak? Bank BCA, Bank BRI, Bank Toyib, apa Bank Gali? Bapak bisa aja. Hihi. Ini Pak. Oke, masuk ya Pak? Iya Pak, terima kasih. Dan ini jaminannya. Bapak bisa lihat-lihat dulu di dalam. Besok saya bawakan berkasnya sekalian pengurusan sama notarisnya. Dan ini KTP saya untuk tanda buktinya. Boleh difoto dulu Pak. Sekalian minta izin juga untuk mendokumentasikan data diri Bapak. Baik Pak. Ngomong-ngomong, kenapa dijual Pak? Udah nggak betah di luar kesini. Gak gitu Pak. Kebetulan saya sekeluarga mau pindah ke Brebes. Sekalian pulang kampung Pak, supaya deket aja sama keluarga di sana. Oh gitu. Bakalan kangen saya Pak. Berkurang satu tetangga saya. Bapak bisa aja. Jadi gitu Caca, aku minta maaf ya, gara-gara aku hubungan kalian jadi begini. Tapi kamu paham kan ya apa yang aku jelasin? Iya Dela, aku paham. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku udah seusun sama kamu. Kamu yang sabar ya Dela. Hihi. Iya, Caca, aku boleh minta sesuatu nggak sama kamu? Ini soal Kak Dance. Soal apa? Caca, aku titip Kandensia sama kamu. Dia orang baik. Aku yakin kamu bisa ngebahagiain dia. Mudah-mudahan kamu tidak melakukan kesalahan yang pernah aku lakukan sama dia dulu. Jangan salah paham lagi ya sama aku. Aku sama Kaden sudah gak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu jangan salah paham ya. Kaden itu udah aku anggap seperti kakakku sendiri. Mudah-mudahan kamu ngerti. Aku boleh kan berteman sama kamu? Aku nggak punya teman di sini. Boleh Dela, boleh banget. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Bukannya aku rebut Kadens dari kamu. Aku juga. Udah Caca, jangan ngomong begitu. Aku di sini lagi nggak pengen bahas itu. Aku sama Kadens sudah pisah baik-baik kok. Kita sudah menempuh jalan hidup masing-masing. Dan jangan berpikir kalau aku masih gangguin kalian lagi. Iya Dela, udah jangan nangis. Aku janji aku akan minta maaf sama dia. Aku janji akan bahagiain dia. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dari semua masalahmu ya Dela. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan datang ke sini. Sekarang kita udah deket, kamu bisa main ke sini setiap hari. Iya Caca, makasih. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Langgeng-langgeng buat kalian ya. Cepetan nikah. Maaf
Maaf ya Della, aku nggak tahu sehancur apa jika aku ada di posisi kamu. Aku tahu kamu masih memendam perasaan sama Kak Dance, tapi aku juga menyayanginya. Jujur, aku nggak menyangka ternyata kamu begitu dewasa dan kamu nggak sejahat yang aku kira. Mudah-mudahan kamu dapat pengganti yang lebih baik, yang bisa jagain kamu, yang bisa bahagiain kamu, dan yang pasti bisa selalu ada buat kamu. Aku pulang dulu ya Caca. Iya Della, udah jangan nangis. Hihihi, iya Kak, anterin aku ya. Lu yang sabar ya. Iya, kok kamu nggak bilang kalau kamu abangnya Caca? Gue juga baru tahu kalau lu sahabatnya Laura. Ya dulu aku sama Laura kan emang sekampus. Laura juga nggak pernah cerita soal kamu kalau kamu itu pacarnya. Doain aja, mudah-mudahan gue bisa secepatnya nikah sama Laura. Amin, amin. Awas aja kalau kamu nggak ngundang aku. Laura juga. Siap, intinya apapun yang terjadi sama lu harus kuat. Masa lalu, biarlah masa lalu. Lu cantik, baik, masih banyak kok cowok yang mau sama lu. Gak usah khawatir. Ah, udah. Ayo anterin aku pulang. Iya. Makasih ya, maaf udah ngerepotin lu. Iya udah nggak apa-apa. Aku yang makasih sama kamu. Iya. Wajah kakak pucat. Kakak lagi sakit. Maaf ya, udah ngerepotin kakak buat datang ke sini. Aku hanya ingin bicara sebentar. Ada apa? Bicaralah, apakah yang kemarin belum cukup? Kak, Caca minta maaf. Caca sudah salah paham kemarin. Kata-kataku terlalu kasar sama kakak. Caca nyesel, Kak. Tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya aku diperlakukan seperti ini. Lakukan saja apa yang membuatmu senang. Lagi pula, aku juga sudah lama hancur. Jadi, anggap saja aku hiburan yang belum selesai kamu mainkan. Aku bingung mau mulai dari mana buat minta maaf sama kakak. Marahnya kakak sama aku bisa memaklumi itu karena memang ini semua salahku. Gimana rasanya disalahkan di saat kamu bersuara atas sebuah rasa sakit? Yang kamu lakukan kemarin itu bukan soal sepele, dan kamu pasti tahu gimana aku setelahnya. Jika itu masih kurang, nggak apa-apa, aku ingin mendengarnya sekali lagi. Maafin Caca, Kak. Aku nggak bisa kita begini terus. Semenjak kejadian itu, pandanganku sudah tak lagi sama melihatmu. Aku hanya tidak menyangka bagaimana manusia dengan tatapan teduh sepertimu bisa membuat luka sesakit ini. Apakah kamu tahu sehancur apa aku di malam itu? Aku merasa aku serendah itu di matamu. Padahal aku menyayangimu habis-habisan. Aku memang tidak baik dan mungkin sejahat yang kamu kira. Tapi tidak selayaknya aku diperlakukan seperti itu. Kakak. Jika bosan adalah alasanmu, aku tidak akan meminta penjelasan lebih. Kepergianmu mungkin melukai, tapi aku tak pernah memaksa. Kak, aku nggak menginginkan itu. Aku sayang sama kakak. Aku minta maaf, Kak. Aku nggak tahu gimana aku nanti jika aku kehilangan kakak.
Kau bukan kehilangan aku. Kau hanya membuktikan betapa mudahnya kau merobohkan cinta yang selama ini berdiri melindungimu. Kau lebih memilih kebodohan murah daripada hati yang berusaha menetap. Ingatlah, waktu tak pernah menutupi borok keegoisan. Ketika dunia tak lagi melihatmu dan semua topengmu jatuh satu persatu, barulah kau sadar yang kau buang kemarin adalah satu-satunya hal yang tak akan pernah kau temukan lagi. Bahkan saat kamu memohon dan merendahkan diri seperti ini. Kenapa ya? Laki-laki kalau udah sakit hati, bicaranya menyakitkan sekali. Orang jarang peka waktu kita sabar memaklumi semuanya. Tapi begitu kita capek, lalu ngomongnya agak keras sedikit, yang mereka ingat hanya sisi kurang ajarnya. Padahal nggak ada yang tahu seberapa berat kita menahan semuanya sebelum akhirnya meledak. Wih, sayang sekali. Tadi cantik nangis. Cari yang lain aja, Mbak. Kulihat dari tadi kayaknya lu mending sama gua aja dah. Ya nggak, bro? Cantik-cantik disia-siain. Ngapain yang beginian dipertahanin? Ya nggak, bro? Iya nggak cantik? Jangan sekali-kali lu menyentuh istriku kalau lu masih pengen hidup besok. Kakak. Weh, keras juga nih bocah, bre. Lumayan bro buat kita olahraga. Hahaha, boleh juga tuh. Santai bos. Jika tidak bisa bicara dengan cara baik-baik, kita bisa bicara melalui otot. Gak tahu dia kita siapa. Siap-siap mati lu sama kita. Hahaha. Apakah kalian sudah makan enak hari ini? Kenyangkan dulu perut kalian. Siapa tahu malam ini adalah malam terakhir kalian hidup. Banyak batot lu bangsat. Mau cari ribut? Baris yang rapi. Kak, sudah kak, nggak usah diladenin. Udah kak. Bos, ampun bos, ampun. Kita cuma bercanda. Bos ampun bos. Kita cabut. Kita minta maaf bos. Kak, udah kak. Aku takut. Kamu jangan takut sayang. Berdirilah di belakang kakak. Ampun bos. Tolong bos, ampun. Lepasin kita bro. Kita minta maaf. Kau menginginkan seorang petarung? Sayang sekali. Yang kau hadapi adalah iblis. Pergilah, hargai nyawa kalian kalau lu berdua masih pengen hidup tenang. Iya bos, makasih bos. Ayo bro, cabut bro. Kamu gak apa-apa sayang? Kakak. Jangan takut, ada kakak di sini. Ya Allah, makasih karena kejadian tadi. Kak Dens masih mau nerima aku. Aku nggak tahu mau takut apa senang. Tapi dengan adanya itu, akhirnya aku bisa merasakan kenyamanan lagi bersama orang yang paling aku sayangi. Kak, Caca minta maaf sama kakak. Iya sayang, kakak juga minta maaf sama kamu. Tadi kakak udah bicara kasar sama kamu. Kakak cuma pengen kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadikan pelajaran saja, supaya kedepannya lebih hati-hati dan sedikit dewasa dalam menyikapi masalah. Aku janji kak, aku janji tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Makasih kak, makasih. Iya sayang, udah jangan takut. Kau tetap
Beres bos. Bagus, makasih. Tapi sakitnya beneran bos. Dia bukan orang sembarangan. Untung kita nggak mati sama dia tadi. Sudahlah, kalian boleh pergi. Baik bos, baik. Ayo bro. Sorry Dens, gue lakuin itu karena gue tahu lu bisa jagain Caca dan sayang sama dia. Gue juga tahu kalau sebenarnya kalian berdua masih punya perasaan yang sama. Itulah cara gue mendewasakan cara berpikir kalian. Emang sesekali harus sedikit dipaksa baru kalian peka. Kita pulang sayang. Kamu kesini naik apa? Sama siapa? Caca sendirian kak, naik taksi. Aduh, hati-hati Caca kalau mau kemana-mana. Mana sendiri? Ya udah, ayo kakak antar pulang. Udah, jangan nangis. Sekali lagi, kakak minta maaf ya. Iya kak. Kak, jangan tinggalin Caca ya. Aku mau, kita mulai dari awal lagi. Maafin Caca. Caca janji akan berubah lebih baik buat kakak. Kakak nggak akan ninggalin kamu sayang. Udah, jangan khawatir. Ayo. Takkan pernah pupus seperti laut yang tak berhenti berbisik. Ku jaga janji hingga akhir nanti. Kau dan aku selamanya ada. Jatuh hati padamu adalah keputusan tergila yang pernah kulakukan dengan penuh kesadaran. Aku melawan segala kewarasan untuk mencintai sosok manusia sepertimu. Dengan tidak tahu dirinya, aku membawa namamu dalam dialog mesra antara aku dengan Tuhan. Sekarang, bantulah aku melupakanmu, sebab sudah habis caraku mengusahakan sendirian. Doakanlah hatiku, agar kali ini bisa pulang pada ikhlas yang sedalam-dalamnya, bukan lagi pada perasaan yang memenangkanmu. Sungguh, aku memohon, bantulah aku merayu Tuhan untuk mengikhlaskanmu, karena seringkali aku gagal ketika melabuhkannya sendiri. Kali ini, libatkanlah dirimu untuk mendoakan kerelaan di hatiku, setelah kita tak lagi saling mencari, tak lagi saling merindu. Buat kamu, jaga diri baik-baik ya. Aku titip pesan sama kamu, jangan buka lagi hatimu untuk wanita lain. Cukup dia yang sedang bersamamu sekarang. Jangan pernah kamu sakiti hatinya, karena aku yakin kebahagiaanmu ada padanya. Biarlah kenangan ini jadi pelajaran. Simpanlah baik-baik rahasia kita, bahwa kita dulu pernah saling menyayangi. Aku akan kembali merayu Tuhan untuk kebahagiaan kalian. Sejak awal aku tahu, mencintaimu adalah jalan sunyi yang dipenuhi luka tanpa suara. Aku faham, namaku tak pernah ku sebut sebagai tujuan pulang, hanya tempat singgah sementara saat hatimu lelah. Aku belajar dalam diam, menelan cemburu yang tak berhak ku teriakan, menyembunyikan air mata agar terlihat kuat di hadapanmu. Padahal setiap perhatian kecil darimu adalah pisau yang kian dalam menusukku. Karena aku tahu, semua itu bukan milikku sepenuhnya. Ada cinta lain yang kau jaga dengan sungguh-sungguh, sementara aku berdiri di belakang, mencintaimu dengan sisa keberanian, dan siap tersingkir kapan saja, tanpa pernah dipertahankan. Tuhan, sampaikan padanya, andai saja dia tahu saat ini aku melepaskannya, bukan karena telah habis rasaku, tapi itu adalah cara terakhirku untuk mencintainya, agar dia bertemu dengan orang baik yang layak menggenggam tangannya. Aku sudah kewalahan dengan hidupku. Bagaimana bisa aku menyeretnya ke dalam hidupku yang berantakan ini? Maka dari itu, berbahagialah. Kubiarkan kita salah paham seumur hidup. Hihihi, Kadens, Caca, entah kalimat apa yang pantas aku ucapkan untuk mengucapkan selamat atas kebahagiaan itu kepada kalian. Sebagai seorang teman, kebahagiaan kalian adalah jutaan doa yang aku semogakan. Tuhan, kuakhiri kisah ini dengan senyum tawa kebahagiaan. Kutitipkan surat ini untukmu. Jangan jadikan takdir kami selain kebahagiaan terindah darimu. Mudah-mudahan kami di sini sama-sama merasakan kebahagiaan itu. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi, kembalilah sebagai seorang teman. Berbicaralah padaku layaknya tidak ada cinta di antara kita. Dan tertawa sepantasnya seorang teman, itu jauh lebih baik daripada kita menjadi asing. Kasihku, dengarkan hatiku.
Aku mencintaimu tanpa ragu. Dalam doa malamku selalu namamu yang paling ku rindu. Hey